Cek, halo sobat nih, Megas lagi dah Shilang. Langsung aja lah, kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Shilang dia pun pergi menuju pulau di mana tempat reruntuhan kuno berada. Dan di tempat ini Shilang dia juga bertemu dengan master pemimpin dari Gunung Futu. Dan di sini Shilang dia juga langsung diminta oleh tetua botak untuk segera membuka segel dari reruntuhan kuno ini. Dan di sini si tante dia juga meminta Shilang untuk segera melakukannya. Namun untuk Shilang sendiri dia enggan untuk dapat membukanya langsung dan dia tidak mau memecahkan segel itu jika dia harus melakukannya di atas kertas. Dia mau melakukannya secara langsung. Karena jika dia melakukannya di atas kertas dan membiarkan orang lain yang membukanya, maka dia takut nanti prestasi itu akan diambil dan juga diklaim oleh orang lain. Jadi dia ingin melakukannya langsung dengan tangannya sendiri dan hal itu pun dipahami oleh si tante ini. Namun sebelum melakukannya, di sini si tante dia juga meminta izin dulu dari master dari Gunung Futu untuk dapat melakukannya, di mana dia mengatakan kepada masternya kalau Shenlang adalah sosok yang telah ia bawa yang dapat membuka segel ini hanya dalam waktu kurang dari 15 menit doang. Dan untuk master gunung dia pun mengizinkannya. Tapi ketika si tante dia mengatakan kalau Shilang akan melakukannya langsung di atas dari segel globe itu, membuat master gunung dia pun bingung apa yang coba dilakukan oleh bocah aneh itu, pikir dari master ini. Di sini master gunung dia pun tidak mengizinkan Shilang karena jika dia gagal, takutnya itu hanya akan mempermalukan Gunung Futu. Jadi dia tidak mau Shilang mengambil resiko itu. Dan dia juga meminta kepada Shilang dan juga si tante ini untuk berhenti bermain yang aneh-aneh. Tapi di sini untuk si tante lagi dan lagi dia langsung pasang badan, di mana dia mengatakan kalau dia yakin Shilang dapat melakukannya bahkan dalam waktu kurang dari 15 menit. Dan jika Shilang gagal, maka dia siap untuk dapat mengundurkan diri dari statusnya sebagai sang tetua yang ada di Gunung Futu. Yang membuat master gunung dia pun bingung apa yang telah dilakukan oleh Shenlang kepada orang tua ini. Kenapa dia segitunya kepada Shilang? Ada apa ini? Pikir dari master gunung. Di sini master gunung setelah dia berpikir, pada akhirnya dia pun mengizinkannya. Lagi pula banyak juga yang udah mencoba untuk dapat melakukannya, tapi sayangnya tidak ada satupun yang dapat melakukannya. Jadi ya sudahlah, nggak masalah, paling ya cuman malu doang, pikir dari master gunung. Dan pada akhirnya dia pun mengizinkannya dengan syarat jika Shilang gagal, maka Shilang harus pergi dari Gunung Futu. Dan dia tidak mau Shilang menjadi murid dari Gunung Futu karena itu akan memalukan. Dan hal itu pun juga dipahami oleh si tante ini. Di sini si tante dia juga langsung meminta kepada Shilang untuk segera melakukannya, bekerja membuka segel ini. Dan kini dia juga langsung membawa Shilang dan langsung lompat naik ke atas dari globe itu. Dan di atas sana si tante ini dia juga mengatakan kepada Shilang kalau Shilang dia cuma punya waktu 1/4 jam doang. Jadi jika dia gagal maka Shilang akan segera dibuang. Begitu juga dengan dirinya yang akan pergi meninggalkan Gunung Futu. Jadi Shilang dia nggak boleh kalah. Dan hal itu pun dipahami oleh Shilang karena ini bukanlah masalah untuk dirinya. Dan benar saja kini dupa juga udah dipasang sebagai timer waktu Shilang untuk dapat bekerja. Sedangkan untuk master gunung dia juga mengatakan kepada semua orang kalau Shilang akan membuka reruntuhan kuno ini atas nama Gunung Futu. Dan dia juga meminta kepada semua orang untuk melihatnya selama 15 menit. Yang membuat para cendekiawan yang ada di tempat ini mereka pun menganggap kalau Shilang adalah orang yang sombong dan tidak tahu diri. Katak dalam sumur, ucap dari mereka semua. Begitu juga dengan Putri Ninghan yang mendengar kalau ternyata ada Shilang di tempat ini. Dia menganggap kalau Shilang benar-benar besar mulut. Dia tahu kalau Shilang memang cukup luar biasa, dapat membantu dirinya memecahkan beberapa rumus-rumus yang ada di Akademi Tianhe. Tapi soal reruntuhan kuno ini semua berbeda dan masalah ini juga jauh lebih sulit dari apa yang dibayangkan oleh Shilang. Dan dia pun yakin kalau Shilang dia benar-benar akan malu, ucap dari Putri Ninghan. Dan dia juga mengatakan kalau Shilang adalah katak dalam tempurung sama seperti orang-orang tua yang lainnya. Sedangkan untuk Shilang sendiri kini dia pun memeriksa warna-warna yang ada di tempat ini di teorema 4 warna. Dan warna-warna yang ada di tempat ini ternyata tidak tersusun dengan benar. Dan langkah yang harus ia lakukan adalah sebenarnya cukup sederhana, yaitu mengatur ulang susunan warna yang ada di tempat ini. Karena setiap warna yang sama tidak boleh saling bersentuhan satu sama lain. Dan ini adalah peta yang teorinya telah ditemukan ribuan tahun lalu dan membutuhkan waktu selama 100 tahun untuk dapat memecahkannya oleh para ilmuwan modern. Tapi dengan kemampuan AI dan juga superkomputer yang ia miliki, dia pun yakin kalau dapat dengan mudah memecahkan ini semua, pikir dari Shenlang. Dan ternyata itu benar. Shenlang dia hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 detik doang untuk dapat memecahkan ini semua, ucap dari Shenlang. Dan benar saja ternyata cukup dengan waktu 0,0012 detik Shenlang dia sudah melakukan perhitungan warna-warna mana aja dan meminta kepada si tante untuk segera merubah warna sesuai dengan apa yang ia pilih. Dan benar aja kini si tante dia melakukan apa yang diucapkan oleh Shenlang. Dan
Kurang dari 3 menit banyak sekali susunan warna yang udah dirubah oleh Shenlang yang membuat orang-orang ini pun bingung dengan apa yang coba dilakukan oleh Shenlang. Apakah memang semudah ini untuk dapat membuka ini semua? Pikir dari para orang-orang tua yang ada di tempat ini. Dan setelah 6 menit berlalu, kini cuma tinggal satu warna lagi yang belum dirubah oleh Shenlang, yang membuat Shenlang dapat berpikir kalau ini semua sudah selesai. Namun melihat Shenlang yang bengong membuat si tante dia pun kesel dong. Dari tadi cuma nungguin Shenlang. Oi, warna apa lagi nih yang belum dirubah? Ucap dari tante ini. Di sini Shenlang dapat mengatakan kalau warna yang terakhir itu adalah warna kuning, yang tentunya itu juga mengejutkan bagi mereka semua yang melihatnya. Bukan karena warna terakhir yang kuning karena mirip dengan partainya Bahril, tapi karena Shenlang mengetahui setiap warna yang harus ia rubah. Sini mereka tidak menyangka kalau ternyata Shenlang tahu semua warna apa aja yang harus ia rubah, susunan apa yang harus ia ganti. Padahal sudah banyak sekali ahli yang coba untuk dapat melakukannya, memecahkan ini semua, tapi tidak ada satu orang pun yang dapat menyelesaikannya. Namun setelah Shenlang mengganti dan juga merubah beberapa macam warna, membuat mereka pun di sini mendengar suara retakan yang membuat mereka pun bertanya-tanya suara apa itu. Yang membuat Shenlang yang di atas sana dia mengatakan kalau itu adalah suara tepuk tanganku. Ucap dari Shenlang yang mengatakan kalau di sini banyak nyamuk. Ucap dari dirinya yang membuat mereka semua pun kesal karena mereka juga tahu tidak akan mungkin ada nyamuk di pulau yang penuh dengan medan magnet sekuat ini. Ucap dari mereka semua. Sedangkan untuk Shenlang sendiri, dari atas sana dia terlihat sangat puas dan dia dapat mempermalukan Putri Ninghan. Padahal sebelumnya dia datang ke Akademi Tianhe untuk dapat membantu Akademi Tianhe membuka tempat ini. Tapi nyatanya dia sempat diabaikan oleh Akademi Tianhe dan kini dia berada di sisi dari Gunung Futu. Dan sekarang Shenlang dia dapat pamer di hadapan dari Putri Ninghan. Sedangkan untuk Putri Ninghan sendiri tentunya dia sangat-sangat kesal dengan Shenlang. Dia sangat kesal dan dia juga tidak menyangka kalau ternyata Shenlang dapat menyelesaikan ini secepat ini. Pikir dari Putri Ninghan. Sedangkan untuk Master Gunung dia tidak menyangka kalau ternyata Shenlang dapat menyelesaikan ini secepat ini. Dan dia pun berpikir kalau sepertinya Shenlang memang sangat-sangat cerdas. Dan jika memang ini dapat terbuka tentunya itu sangat luar biasa. Ucap dari Master Gunung. Dan dia menganggap kalau ini semua akan menjadi miliknya, milik dari Gunung Futu. Namun di sini untuk Shenlang sendiri dia juga bingung kenapa kok nggak ada apa-apa. Pikir dari dirinya padahal dia telah menyusun warna yang ada di tempat ini sesuai dengan apa yang telah ia prediksi. Pikir dari Shenlang. Namun di sela-sela itu juga Shenlang dia juga cukup terkejut ketika batu ataupun globe yang ada di bawahnya pun tiba-tiba aja mulai bercahaya, yang membuat Shenlang dia pun bingung, yang membuat kini Shenlang dia juga langsung disamperi oleh tante ini dan juga langsung dibawa pergi karena seketika tiba-tiba aja boom, batu besar itu pun hancur dan meninggalkan sesuatu di tengah-tengah yang membuat Shenlang dia pun berpikir apakah itu adalah kunci untuk dapat memasuki reruntuhan kuno. Pikir dari Shenlang. Sedangkan untuk si tante dia langsung melompat dan mengambil benda yang ada di tengah-tengah itu. Dan ketika kunci itu telah diambil oleh si tante, tiba-tiba aja muncul sebuah pintu besar dari dalam tanah dan ternyata itu adalah sebuah gerbang untuk dapat masuk ke dalam reruntuhan kuno, yang membuat Shenlang dia pun berpikir apakah itu adalah pintu masuk. Pikir dari Shenlang. Dan untuk si tante dia pun berpikir kalau ini adalah sebuah kunci dan itu adalah sebuah pintu. Dan ketika dia membukanya ternyata pintu itu benar-benar terbuka, yang tentunya itu juga mengejutkan bagi semua pihak. Ketika mereka melihat kalau ternyata reruntuhan kuno ini pada akhirnya jatuh ke tangan dari Gunung Futu. Padahal mereka semua sudah berusaha payah untuk dapat membukanya, tapi karena memang di sini adalah Gunung Futu yang membukanya, membuat kini Master Gunung dia pun mengatakan kepada mereka semua kalau ini adalah milik dari Gunung Futu, dan dia pun mengucapkan terima kasih kepada mereka semua yang telah mencoba untuk dapat membukanya. Dan setelahnya kini mereka semua pun pergi meninggalkan tempat ini dan hanya meninggalkan orang-orang yang berasal dari Gunung Futu. Dan di sini untuk Master Gunung tentunya dia sangat senang dan dia pun menganggap kalau Shenlang adalah pahlawan dari Gunung Futu untuk hari ini. Dan dia juga akan mengangkat Shenlang sebagai murid dari Gunung Futu secara pribadi. Dan dia bersedia menjadikan Shenlang sebagai murid dari tetua Wu Chanzi. Ucap dari Master Gunung. Namun di sini untuk Patua Botak yang mendengar apa yang diucapkan oleh Master Gunung membuat dirinya pun langsung protes dan dia mengatakan kalau sebelumnya Shenlang telah melakukan sebuah tindakan kejahatan di mana dia menggandakan token yang dimiliki oleh Gunung Futu, yang tentunya Shenlang dia harus dihukum. Tapi di sini untuk Patua pemilik dari Gunung Futu dia mengatakan untuk tidak melakukannya karena Shenlang dia telah menjadi pahlawan bagi Gunung Futu. Namun sebelum melakukan sebuah eksplorasi, di sini tante ini dia juga mengatakan kepada Master Gunung kalau sebelumnya dia telah berjanji kepada Shenlang kalau dia akan mengambil sesuatu yang ada di dalam sana untuk Shenlang, yaitu sari pembersihan sumsum dan
Hal itu pun dipahami oleh master ini. Di sini master ini dia juga meminta kepada Pak Tua Botak untuk segera memanggil beberapa murid yang berasal dari Gunung Futu untuk segera melakukan sebuah eksplorasi. Dan benar aja, tak lama setelahnya kini mereka semua pun datang. Tim eksplorasi yang membuat Master Gunung tentunya dia sangat-sangat senang, dan dia mengatakan dan meminta kepada seluruh murid-murid untuk segera memasuki tempat ini, tapi tidak mengambil apapun yang mereka temui. Mereka hanya perlu masuk dan juga mengawasi apa yang ada di dalam sana, ucap dari Master Gunung. Tapi di sini untuk tante ini dia pun meminta kepada Master Gunung untuk dapat membiarkannya pergi masuk ke dalam tempat itu, karena dia harus mencari benda yang diinginkan oleh Shelang, yang membuat Master ini dia pun setuju membiarkan tante itu masuk ke dalam sana. Sedangkan untuk Shelang, dia pun menunggu di luar saja. Di sini Shelang dia juga tahu kalau dirinya tidak akan mungkin dapat diizinkan untuk dapat memasuki tempat itu, walaupun dialah yang membuka tempat itu. Yang membuat Shelang dia pun hanya bisa berharap kepada masternya aja, pikir dari Shelang. Di sini Shelang karena dia nggak tahu mau ngapain, dia pun berkeliling pulau dan dia melihat kalau ternyata di sebuah celah dia melihat kalau ternyata banyak sekali kapal-kapal yang dimiliki oleh mereka yang berasal dari Gunung Futu, dan juga melihat beberapa kapal yang dimiliki oleh Sekte Pedang Selatan, yang membuat Shelang dia pun berpikir kalau sepertinya mereka sangat-sangat kuat, pikir dari Shelang. Di sini Shelang dia juga tahu kalau Sekte Pedang Selatan adalah aliansi yang dimiliki oleh keluarga Shui, yang tentunya untuk dapat menghancurkan keluarga Shui mereka juga harus menyingkirkan dukungan yang dimiliki oleh keluarga Shui, yang membuat Shelang dia pun berpikir kalau sepertinya akan sangat sulit untuk dapat menjatuhkan keluarga Shui. Pikir dari Shelang. Sedangkan di sudut lainnya, di tempat pintu masuk dari reruntuhan kuno, di sini Master Gunung dia juga mendapatkan kunjungan dari salah satu pimpinan yang dimiliki oleh Sekte Pedang Selatan. Di sini salah satu pimpinan dari Sekte Pedang Selatan dia sempat menyapa pimpinan dari Gunung Futu, walaupun memang dia cuma datang untuk dapat menyapa doang, dan setelahnya mereka pun berpisah. Di sini orang tua ini dia juga sempat berbicara kepada seorang tetua, di mana dia tahu kalau Shelang adalah musuh yang dimiliki oleh keluarga Shui. Jadi dia meminta izin kepada si botak ini untuk segera menyingkirkan Shelang. Lagi pula Shelang dia bukanlah murid yang dimiliki oleh Gunung Futu. Tapi di sini Pak Tua Botak dia mengatakan kalau saat ini Shelang dia dilindungi oleh salah seorang tetua, bahkan tetua Wu Chanzi, dia rela melakukan apapun hanya untuk dapat melindungi Shelang. Jadi saat ini mereka tidak bisa menyerahkan Shelang, ucap dari orang tua ini. Tapi di sini orang tua ini dia juga kembali membujuk apakah dia bisa menyingkirkan Shelang secara diam-diam. Tapi Pak Tua Botak pun kembali mengatakan kalau mereka tidak mungkin dapat melakukannya, karena saat ini Master Gunung juga telah melindungi Shelang, dan dia menganggap kalau Shelang adalah seorang cendekiawan yang ahli dalam matematika. Jadi Shelang dia akan sangat dibutuhkan oleh Gunung Futu untuk dapat membuka reruntuhan kuno yang lainnya yang mungkin saja dapat mereka temukan, ucap dari orang tua ini, yang tentunya membuat utusan dari Pedang Selatan dia merasa kalau sepertinya ini akan sangat merepotkan untuk dapat menyingkirkan Shelang, pikir dari orang tua itu. Namun di sini Pak Tua Botak dia juga mengatakan kalau sebelumnya Shelang sepertinya memang sangat-sangat dominan. Bahkan dia juga mendapatkan sebuah pesan yang dikirimkan oleh Raja Yue untuk tidak mengusik Shelang. Bahkan surat itu juga langsung dikirimkan kepada pimpinan dari Gunung Futu. Tapi di sini Pak Tua yang berasal dari Sekte Pedang Selatan dia terus membujuk untuk si botak ini untuk dapat membantu dirinya menyingkirkan Shelang. Tapi di sini Pak Tua Botak dia pun sulit untuk dapat melakukannya, karena Shelang dia mendapatkan perlindungan dari tetua mutan dan juga Master Gunung. Jadi sulit bagi dia untuk dapat membantu dirinya menyingkirkan Shelang, yang membuat orang tua ini tentunya dia sangat-sangat kesal. Tapi dia nggak bisa melakukan apapun untuk saat ini, yang membuat dirinya hanya bisa meminta sedikit hadiah yang didapatkan dari Gunung Futu dari reruntuhan kuno itu, yang mungkin saja dapat dibagikan dengan Sekte Pedang Selatan, yang membuat orang tua botak ini dia pun setuju untuk dapat membantunya memberikan apa yang mungkin dapat mereka temukan di dalam reruntuhan kuno itu, karena Sekte Pedang Selatan juga telah membantu Gunung Futu, ucap dari si botak itu. Sedangkan di sudut lainnya, saat ini untuk Shelang dia terlihat sangat-sangat khawatir karena mereka juga belum ada yang kembali, yang membuat Shelang dia pun berpikir apakah tidak ada sesuatu di dalam sana, pikir dari Shelang. Di sini Shelang dia juga berpikir jika saja masternya gagal menemukan sesuatu di tempat itu, dia pun ingin coba untuk dapat memasukinya secara langsung untuk dapat menyelamatkan Mulan. Di sini Shelang dia nggak punya pilihan lain selain melakukannya, karena dia harus menyelamatkan Mulan. Namun dalam masalahnya kini tante itu dia pun keluar, yang membuat Shelang dia pun terlihat sangat antusias. Dan untuk si tante dia pun mengatakan kepada Shelang untuk tidak perlu khawatir karena saat ini sepertinya istrimu dapat selamat, ucap dari si tante, yang ternyata dia menemukan apa yang dicari oleh Shelang, yaitu sarip pembersihan sumsum. Dan dia juga mengatakan kalau istri dari Shelang bukan cuma sembuh, tentunya dia akan juga berubah menjadi mutan sama seperti dirinya, ucap dari si tante itu, yang tentunya hal itu juga sangat mengejutkan bagi Shelang. Di sini Shelang dia terlihat sangat-sangat antusias ketika dia mendapatkan apa yang memang dia cari, yang membuatnya pun sangat-sangat senang ketika dia mendapatkan apa yang ia cari, dan dia pun tentunya sangat-sangat senang dan tidak sabar lagi untuk segera kembali pulang menyelamatkan Mulan.
Namun di sini Xilang dia juga bingung kenapa sumsum itu terlihat seperti sebuah pil pikir dari Shenlang, yang membuat si tante ini dia pun tahu apa yang ada di pikiran dari Shenlang, yang membuat si tante dia mengatakan kepada Xilang kalau benda yang dicari oleh Xilang memang disegel di dalam sebuah pil. Jadi Xilang nggak perlu khawatir tentang itu semua karena memang benda itu disegel agar dapat berumur panjang, ucap dari si tante ini. Mendengar itu membuat Xilang dia pun paham. Di sini Xilang dia juga bertanya apakah si tante ini tidak membutuhkan benda ini juga, yang membuat tante ini dia mengatakan kalau dia nggak perlu, dia tidak membutuhkan benda itu juga karena yang dia butuhkan adalah Xilang sebagai objek penelitiannya, ucap dari si tante yang tentunya menakutkan juga bagi Xilang. Dia berpikir kalau dirinya benar-benar akan dijadikan bahan objek bagi si tante ini, pikir dari Shenlang. Tapi karena memang apa yang dia cari udah dia temukan, membuat Xilang dia pun meminta untuk segera kembali pulang, yang membuat si tante ini dia pun setuju dan dia juga mengatakan kepada Xilang kalau dia akan ikut bersama dengan Shenlang pergi kembali ke keluarga Jin, yang membuat Xilang dia pun bingung. Apa? Kau akan pergi ke tempat keluarga Jin? Bukankah harusnya kau kembali ke Gunung Futu, ucap dari Shenlang. Tapi di sini tante ini dia mengatakan kalau dirinya harus pergi dan juga melihat apa yang terjadi dengan Mulan, karena sebelumnya ayahnya gagal untuk dapat menyembuhkan ibunya, dan dia juga penasaran apa yang akan terjadi dengan Mulan setelah Mulan memiliki kasus yang sama dengan ibunya, ucap dari si tante itu, yang membuat Xilang ya sudahlah, lagi pula nggak ada salahnya juga, pikir dari Shenlang. Setidaknya dia juga membawa sesuatu yang luar biasa, dan sepertinya si tante ini benar-benar ingin mengetahui semuanya, pikir dari Shenlang. Namun melihat Xilang yang berbicara dengan si tante yang terlihat sangat antusias, membuat Master Gunung dia pun penasaran dan dia pun bertanya apa yang sedang dibicarakan oleh mereka berdua, yang membuat Xilang dia mengatakan kalau dirinya harus pergi kembali ke keluarga Jin. Dan di sini si tante dia juga mengatakan kalau dirinya akan pergi bersama dengan Shenlang, yang membuat Master Gunung dia gak punya pilihan lain selain ya udah mengizinkan Xilang pergi bersama dengan si tante ini kembali ke keluarga Jin. Lagi pula mereka juga telah menemukan reruntuhan kuno dan juga berhasil membukanya. Udah, itu aja untuk part kali ini dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Shenlang. Bye, thank you. Dan semoga aja nanti masih sempat gue buat Jun ya. Semoga aja. Gue nggak janji juga, tapi gue usahakan. Oke, sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you.